Shalom saudara-saudaraku, kembali lagi kita berjumpa dengan Sabda Pagi Sion Winangun edisi hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Sebelum kita memulaikan tugas dan kerja kita, marilah kita terlebih dahulu dibimbing dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa, kami yakin kami beroleh kasih karunia-Mu lagi hari ini. Yaitu sebelum kami mulaikan tugas tanggung jawab kami, ada firman-Mu yang akan menuntun, yang akan mengarahkan dan memberkati kami. Kami mohon Roh Kudus menguasai kami semua. Kami ingin membaca, merenungkan, dan bertekad melakukannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita membaca Alkitab saat ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 10 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Namun aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah beritakan Injil dengan segala kemampuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas memberitakan Injil sesungguhnya adalah tugas yang diberikan kepada semua orang percaya. Tugas memberitakan Injil bukanlah tugas para pendeta, para penatua, para diaken, guru agama, para pengkhotbah dan pelayan-pelayan lainnya. Tapi sekali lagi, tugas memberitakan Injil itu adalah tugas setiap orang beriman, setiap warga gereja. Dan memberitakan Injil tentu punya tantangan di medan-medan pekabaran Injil. Setiap medan pekabaran Injil memiliki tantangan tersendiri. Yang kadangkala dan kebanyakan berbeda dengan tantangan-tantangan di medan pekabaran Injil yang lain. Nah, ketika kita memberitakan Injil kepada satu kelompok orang misalnya, atau kepada salah satu kelompok suku misalnya, maka tantangan itu pasti khas di lokus itu. Bisa berbeda di tempat yang lain. Karena itulah model-model pemberitaan Injil harus dirancang sedemikian rupa. Karena tantangan dalam setiap medan sekali lagi berbeda-beda. Nah, Paulus menghadapi satu tantangan yang unik di Jemaat Korintus waktu dia menulis surat yang kedua ini. Yaitu ada kelompok di dalam jemaat, internal dalam jemaat. Jemaat Korintus bukan dari luar, yang meragukan, yang meremehkan, dan kemudian menolak kerasulan Paulus. Ini bukan tantangan yang mudah, saudara-saudara. Kalau kita berkhotbah misalnya, kemudian orang sudah meragukan kita dan menolak khotbah kita, itu sesuatu yang luar biasa. Itu tantangan yang besar sekali. Nah, begitu juga dengan Paulus. Ada jemaat yang mulai meragukan kerasulannya dan menolak pemberitaannya. Hal itu nampak dari bacaan tadi ya. Dikatakan bahwa sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Jadi pada waktu itu dianggap bahwa cara berargumentasi, cara bertutur Paulus itu lemah. Lemah dalam pengertian kalau dilihat dari ilmu retorika. Karena waktu itu mereka orang-orang Korintus yang bercampur budayanya dengan budaya Helenisme, di situ ada yang namanya retorika. Mereka selalu bangga kalau memiliki retorika yang hebat. Mereka selalu bangga kalau bisa berargumentasi, berretorika dengan baik. Nah, mereka anggap Paulus ini retorikanya lemah. Tapi sekali lagi jawaban Paulus sungguh luar biasa. Dia kemudian tidak menyombongkan diri, padahal dia punya pengetahuan yang luar biasa, punya kecakapan yang luar biasa. Dia katakan, aku tidak mau kelihatan seolah-olah
Aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Jadi dia mau menjaga hati, dia mau menjaga penerimaan jemaat supaya bisa menerima suratnya dengan baik. Dia tidak mau mengagung-agungkan kemampuan dirinya dengan berretorika, sehingga ketika orang baca, nanti orang bilang, sombong ini yang tulis surat. Tapi dia bilang, aku tidak mau menakut-nakuti kamu. Jadi yang dia junjung, yang dia kedepankan adalah Injil, adalah Kristus sendiri. Dan itu juga yang mesti jadi model kita dalam pemberitaan Injil. Jangan tonjolkan diri, jangan tonjolkan kemampuan, jangan tonjolkan kepintaran, tapi tonjolkanlah Kristus. Tonjolkanlah Injil, karena itulah tujuan dan itulah pusat pemberitaan. Kalau ada pemberita Injil, kalau ada pekabar Injil yang mulai menonjolkan dirinya, mulai menonjolkan kemampuan, mulai menonjolkan kepintarannya, disitulah kejatuhannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah rasul teladan yang sangat kita teladani. Kecakapan, kerendahan hatinya, dan pemberian diri serta pengorbanannya dalam memberitakan Injil. Mari kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang mau menaruh dan mengedepankan Kristus dan Injilnya, dan bukan diri kita yang di depan. Kristus yang di depan dan diri kita mengikutinya dari belakang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami boleh belajar firman pagi ini, mendengarkan kebenarannya, dan biarlah hidup kami terpelihara oleh kebenaran Injil ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam tugas dan kerja kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.